Coba bayangin deh, gimana kalau semua masalah yang kita hadapi sekarang, polarisasi politik, krisis kepercayaan ke pemerintah, sampai kerusuhan sosial, semuanya itu udah diramalkan lebih dari 250 tahun yang lalu. Nah, itulah ramalan mengerikan dari Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf yang idenya, entah kenapa, sekarang jadi relevan banget. Yuk kita bongkar bareng-bareng? Anda mungkin udah sering dengar kutipan ini. Manusia lahir bebas, tapi di mana-mana ia terbelenggu. Ini bukan cuma omong kosong puitis loh, ini adalah fondasi dari argumen Rousseau yang paling radikal, bahwa negara yang seharusnya melindungi kita justru bisa jadi rantai terbesar yang membelenggu kita. Oke, buang jauh-jauh pikiran kalau negara itu sesuatu yang suci atau abadi. Buat Rousseau, negara itu kayak aplikasi di HP kita. Dia cuma punya satu fungsi, melindungi dan memaksimalkan kebebasan kita. Kalau aplikasi itu mulai nge-lag, boros kuota, atau bahkan bikin HP kita rusak, apa yang kita lakuin? Ya, kita hapus kan? Nah, disinilah pemikiran Rousseau jadi relevan banget buat kita sekarang. Dia ngelihat hubungan rakyat dan negara itu kayak kontrak kerja. Kita bayar negara pakai pajak dan ketaatan kita. Sebagai gantinya, negara wajib melindungi kebebasan kita. Kalau negarawan prestasi, ya kontraknya batal. Sesimpel itu. Dan konsep inilah yang jadi dasar ramalannya. Terus, gimana caranya kita tahu kapan sebuah negara udah melanggar kontraknya? Rousseau punya satu standar yang jelas banget. Satu KPI tunggal buat nentuin apakah sebuah negara itu masih layak dipertahankan atau udah waktunya dibubarin. Dan standar itu adalah kehendak umum. Kuncinya di sini, kehendak umum. Penting banget untuk dicatat. Kehendak umum itu bukan suara mayoritas atau apa yang lagi trending di medsos. Coba bayangin gini deh. Kehendak umum itu adalah pilihan yang bakal kita ambil kalau kita semua punya informasi lengkap, berpikir rasional, dan mikirin kepentingan jangka panjang buat anak cucu kita, bukan cuma keuntungan sesaat buat diri sendiri. Nah, slide ini nunjukin bedanya secara gampang. Di kiri itu kehendak umum, di mana kita semua bareng-bareng mendorong ke arah yang baik untuk semua. Sementara yang di kanan, gabungan kehendak itu cuma sekedar tarik tambang antara kepentingan kelompok masing-masing. Kata Rousseau, begitu politik berubah jadi sekedar tarik tambang kayak gini, negara itu udah mulai retak. Nah dari sini nih, Rousseau nggak cuma ngomong doang. Dia menyusun semacam resep, sebuah formula yang mengerikan. Langkah demi langkah yang memprediksi gimana negara yang tadinya sehat bisa busuk dari dalam sampai akhirnya hancur. Yuk kita lihat resep bencananya. Prosesnya gini, langkah demi langkah. Pertama, kepentingan pribadi menang lawan kepentingan publik. Terus, politik cuma jadi ajang berantem antar kelompok. Nggak lama kemudian, konsep kebaikan bersama itu lenyap sama sekali. Negara nggak lagi jadi pemimpin, tapi cuma jadi wasit yang capek. Hukum diganti sama siapa yang paling kuat. Dan akhirnya, masyarakat pecah. Kedengaran familiar nggak sih? Sekarang, kita coba lakukan sesuatu yang mungkin agak nggak nyaman. Kita pegang cerminnya Rousseau ini, terus kita arahkan ke dunia kita hari ini. Peringatan yang dia tulis pas orang masih pakai lilin bisa jadi terasa akurat banget buat kita sekarang. Gejala pertama, fragmentasi. Media sosial, algoritma, semuanya ini menciptakan gelembung di mana kita cuma dengerin apa yang pengen kita dengar. Kepentingan kelompok kita jadi segala-galanya, dan kita lupa kalau ada dunia lain di luar sana. Kehendak umum, gimana mau kelihatan kalau kita semua terkurung di gelembung kita masing-masing? Ini langkah pertama dari resep bencana Rousseau. Gejala kedua, negara cuma jadi wasit yang kebingungan. Coba deh lihat politik modern. Apa keputusan dibuat berdasarkan data dan kepentingan jangka panjang? Atau jangan-jangan berdasarkan siapa yang lobinya paling kuat, siapa yang bisa bikin tagar paling viral, atau siapa yang teriaknya paling kencang? Nah, di titik ini negara udah nggak lagi melayani kehendak umum, tapi cuma sibuk nenangin pihak yang paling berisik. Dan inilah puncaknya. Gejala ketiga dan yang paling bahaya, krisis kepercayaan. Saat orang udah nggak percaya lagi sama hasil pemilu, nggak percaya sama media, bahkan nggak percaya kalau pemerintah kerja buat mereka, itu bukan lagi sekedar masalah politik. Menurut Rousseau, itu tanda bahwa negara udah gagal secara fundamental. Ini gejala stadium akhir. Mungkin ada di antara Anda yang mikir, bagus dong, makin lemah negaranya makin bebas kita kan? Nah, disinilah Rousseau masih plot twist yang paling menakutkan. Jawabannya adalah salah besar. Inilah inti dari peringatan Rousseau. Runtuhnya negara itu nggak menciptakan surga kebebasan, malah ia menciptakan kekosongan kekuasaan. Dan sama seperti hukum alam, kekosongan itu harus diisi. Pertanyaannya, diisi oleh siapa?
Kekosongan itu diisi oleh kekuatan-kekuatan lain yang nggak punya tanggung jawab apapun ke kita. Coba pikirin, perusahaan teknologi yang bisa ngeblokir akun kita tanpa pengadilan, gerakan massa di internet yang bisa menghancurkan reputasi orang dalam semalam, kelompok-kelompok ideologis yang menuntut kepatuhan mutlak, mereka ini nggak punya kontrak sosial sama kita. Mereka cuma punya kekuasaan. Coba kita jujur-jujuran sebentar. Siapa sih yang sebetulnya lebih berkuasa atas informasi yang Anda lihat setiap hari? Pemerintah yang Anda pilih atau algoritma sebuah perusahaan teknologi? Siapa yang lebih bisa mempengaruhi apa yang Anda beli, apa yang Anda pikirkan, atau bahkan apa yang Anda rasakan? Pergeseran kekuasaan ini bukan lagi teori, ini udah jadi realita kita. Jadi solusinya apa dong? Apa kita pasrah aja sama kekacauan ini? Rousseau bilang, jangan. Ramalannya itu bukan buat nakut-nakutin, tapi buat membangunkan kita. Dia ninggalin kita sebuah pekerjaan rumah yang sifatnya mendesak. Resepnya ada 3. Pertama, jangan cuma jadi penonton. Ikut terlibat. Sikap apatis itu ibarat bensin yang menyalakan api keruntuhan. Kedua, kita harus menuntut negara untuk kembali ke fungsi aslinya, melindungi kebebasan kita, bukan ngatur setiap detail hidup kita. Dan ketiga, ini yang paling berat. Kita harus mulai bicara lagi dengan orang yang beda pendapat sama kita, buat cari tahu apa sih sebenarnya kehendak umum kita bersama. Jadi, inilah pelajaran utamanya. Musuh terbesar sebuah negara itu bukan tentara dari luar perbatasan. Musuh terbesarnya adalah ketika negara itu sendiri lupa buat apa dia diciptakan. Ketika ia berhenti melayani kehendak umum, saat itulah ia mulai menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Ramalan Rousseau itu bukanlah takdir. Itu adalah sebuah peringatan. Dan pertanyaan di slide ini bukan untuk para ahli atau politisi. Pertanyaan ini untuk Anda. Karena negara yang sehat dan kebebasan yang terlindungi itu nggak dibangun oleh pemerintah, tapi oleh warganya sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang, untuk melindungi kebebasan Anda, apa yang akan Anda lakukan?